Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Ini analisa buyer goal hari ini. Ini buat kisi-kisi ataupun pembanding buat teman-teman dan rekan-rekan. Ya, analisa tidak perlu buru-buru. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, ini valid pada time-nya daily. Apabila dilihat dari candle 1, candle 2, candle 3, dari sini nampak sebenarnya ketika resisten mampu di break, maka akan ada koreksi. Ketika resisten di break akan ada koreksi. Nah, ini 1, 2 ini resisten sebenarnya. Kalau di time frame kecil itu resisten. 2 resisten mampu di breakout, maknanya akan ke atas. Nah, ini resisten ketiga ini potensi besar di break karena apa? Ini MHV. Entry pada MHV akan menargetkan candlestick arah kuku. Jadi hari ini berpotensi besar membuat candlestick arah kuku. Ini jangan di sell. Ini sederhana. Jadi strukturnya BBMA di mana urutannya ya akan berlaku di semua time frame. Misal di sini MHV, maka targetnya candlestick arah kuku. Maka hari ini candle mencoba berada di atas mid BB. Ini untuk time frame-nya daily, tren masih dalam kenaikan. Nah, apabila dinaikkan time frame-nya ke weekly, nah ini yang saya bilang analisa nggak perlu buru-buru, akan tetapi detail karena ini tren masih dalam kenaikannya, strong ya. Ini strong, jarak jauhnya ini kelihatan. Nah, di sini kan candle tak mampu melewati EMA 510 ya, nampak jelas sekali. Nah, kenaikan ini memvalidkan ini. Ini ekstrim, TPW, MHV. Ini sentuh, tapi tidak membuat CSA. Apabila membuat CSA mampu close di bawah EMA 510, maknanya CSA, maka di atas ini yang ditunggu untuk entry sell. Apabila tidak terjadi CSA, maka ini masih valid re-entry dari sini. Ini menargetkan volume tertinggi sini, di sini ataupun sini. Jadi anggapnya kalau pakai MA itu MA 510 sampai volume tertinggi ke sini tuh. Ini target kenaikan, ini target. Jadi ini bisa diberikan garis ataupun mappingan lain ke area sini. Ini target terdekat, maksudnya untuk yang MA 5, MA 10 ini target terdekat. Itu. Nah, target terdekatnya kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya apabila dari weekly, daily, kita coba ke H4, apa yang berlaku di H4. Karena di sini, nah ini yang saya bilang wajib. Kalau di sini berarti wajib berani entry di sini. Nah, ini yang membedakan keberanian di mana wajib entry gitu. Karena apa? Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, ini sudah di time frame besar. Nah, ini kan pembentukan setup di H4 yang dari MHV langsung membuat momentum. Dari MHV langsung membuat momentum. Selanjutnya yang di H1 ini pembentukan struktur lengkap yang kemarin ya. Nah, makanya yang kemarin ikut setupnya H1, kuat banget ya. Maka kenaikannya luar biasa. Nah, ini apabila melihat struktur ini, di sini belum ada ekstrim misalnya belum ada. Apabila turun cari buy. Nah, di sini kan jauh ya, MA 510 nya jauh, ini bisa diperkecil. Minimalnya itu M30 untuk melihat ini akan nampak. Start langsung jalan begini ya. Nggak ada ekstrim. Apabila nggak ada ekstrim sell, maknanya tidak ada setup untuk sell. Yang ada ini buy turun. Apabila ingin takut entry di time frame besar, bisa dilihat di M15. Nah, di sini ekstrim di breakout. Ekstrim di breakout ini untuk pijakan kenaikan.
misalkan ditarik garis seperti ini. Nah ini tarik garis seperti ini kan dipakai pijakan ini ya. Ekstrim nggak mampu turun, dipakai pijakan ke atas. Jadi kalau ada ekstrim, pantau dulu, nggak perlu buru-buru. Ini ekstrim ya, turun dipakai pijakan gitu. Mampu dulu dia masih ke atas, malah jadi tempatnya untuk entry buy. Ini kalau sudah main di time frame besar, ini entry-nya ya wajib di time frame besar. Ini akan enak dan nampak gitu. Nah, contoh mau didetailkan pada daily ini. Ini mappingannya kan sederhana ya, nggak ada mappingan aneh-aneh, cukup ini, jadi enak dilihat. BBMA ini mudah dipelajari apabila ngambilnya satu arah. Yang satu arah dipakai istirahat. Ini open pasti ada gap, setiap open ada gap apabila dilihat di meta, akan tetapi terkadang dilihat di trading view-nya nggak ada, maka kadang nggak membingungkan. Maka kalau gap di setup ini menurut saya juga salah. Gap itu nggak perlu di setup. Contoh di sini ada ini, kalau ada setup selaras sudah otomatis ketutup, kalau enggak ya enggak. Bisa kapan hari bisa ditutupnya gitu, nggak harus waktu dan detik yang sama, itu enggak. Kenaikan menargetkan candlestick arah kuku B ya. Kalau cuma di sini, kalau menghabiskan sampai nanti malam, maka bisa naik ke kisaran blok yang biru ini. Nah, ini apabila di H1, H4 tidak ada ekstrim sell, maknanya belum ada untuk pengambilan koreksi, belum pengambilan re-entry, nggak ada, karena H4 ini bisa langsung. H4 ini, nah ini kan nyaris semua time frame itu berangkat dari MHV, TPW tidak wajib take profit apabila ini membuat momentum. Tidak wajib take, maka kan minimal ada sekali lagi re-entry gitu. Nah sekarang tinggal memastikannya di H1, cari entry di sini. Nah di sini nggak ada extreme sell, maknanya belum ada koreksi. Misalkan mau nambah entry bisa di M15 atau M30. Nah di sini apabila turun bisa nambah entry ataupun entry di M5 misalkan. Nah, ini kan entry pendek, misalkan di bawah floating, maka ketika re-entry naik tinggal ke atas. Ini di sini saya ada entry, bangun langsung entry. Ini cara-cara memvalidkan pairnya gold itu seperti itu. Contoh tidak memberikan re-entry kayak gini ya ditunggu saja ini sampai membuat momentum. Close-nya H4 jam berapa, berarti nanti akan ada re-entry, entah nanti malam atau apa. Ini kalau perkira aku sih re-entry-nya kemungkinan di time frame kecilnya nanti malam. Itu pun juga nggak jauh, karena apabila dilihat di daily, ini daily wajib membuat candlestick arah kuku buy, yang mana di sini MA5 10 sudah mampu di breakout sama mid BB. Maka ini berpotensi ataupun berpeluang besar ini mampu di breakout. Selanjutnya akan kembali menuju ekstrimnya daily. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Gold masih mencari B. Pastikan di time frame kecil ini untuk entry, dimana nanti apabila terjadi candlestick arah kuku candlestick momentum, makanya akan ada re-entry, maka ambil untuk buy-nya, jangan di sell. Ini tren sudah selaras semua ya. Ini di break satunya sudah selaras ya, tren MA50 nya, daily weekly selaras, jangan di sell. Nah kalau di sell bahaya. Ini sudah mampu di breakout, maknanya time frame besar sampai H1 ini udah di breakout semua. Jadi jangan nyari sell, nyari buy. Semua akan sepakat ke atas. Ini kalau sudah sepakat ke atas kayak gini, contoh entry di sini saja, entry buy
ini potensi kejemputnya bisa 90%. Entry buy di sini di bawah floating ini potensi kejemputnya itu 90%. Karena tren dalam kenaikan semua sudah mampu di breakout, mulai dari weekly, daily, H1 ke bawah sudah semua itu tinggal jalan saja. Frame kecil sudah ngikutin. H4 juga sudah di breakout, jadi nggak ada alasan untuk entry sell apabila belum ada signal sell. Maka goal untuk hari ini tetap mencari buy. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan untuk dijadikan perbandingan. Terima kasih.